jantung terjadi penyumbatan. Jadi seringkali yang terjadi di masyarakat itu adalah ada perbedaan antara serangan jantung dan henti jantung. Itu yang perlu digarisbawahi. Jika henti jantung itu adalah jantung tidak berdetak, sedangkan serangan jantung itu adalah adanya gangguan yang menyebabkan aliran darah ke jantung terhambat. Akibatnya apa? Otot jantung akan kekurangan pasokan dari oksigen, sehingga otot jantung akan nekrosis. Jadi pada gejala serangan jantung biasanya adalah timbul keluhan nyeri dada. Nyeri dadanya itu tidak bisa ditunjuk dengan jari, biasanya panas, kemudian seperti tertimpa berat-berat, bahkan tembus ke belakang, ke punggung, kemudian sampai menjalar ke rahang, dan juga disertai dengan keluhan-keluhan sesak napas, kemudian mual muntah dan keringat dingin. Hal itu terjadi dalam beberapa menit, beberapa jam, sehingga harus segera butuh penanganan lebih lanjut. Seringkali di masyarakat awam itu yang sering disalahartikan dengan yang namanya angin duduk. Padahal kalau tidak ditangani maka akan berakibat fatal, bisa menimbulkan henti jantung dan akan beberapa menit lagi menimbulkan kematian. Jadi faktor resiko dari serangan jantung itu multifaktorial. Salah satunya adalah usia. Semakin usia bertambah, maka risiko terjadinya penyakit serangan jantung itu juga akan semakin meningkat. Namun usia bukan merupakan satu faktor risiko yang mayor, karena faktor risiko yang lebih besar itu adalah diabetes mellitus, kemudian adanya hipertensi, kemudian riwayat atau sering merokok, dan juga faktor risiko dislipidemi atau kolesterol yang tinggi. Itu yang merupakan faktor risiko yang mayor pada serangan jantung. Jadi sebenarnya serangan jantung itu adalah merupakan banyak sekali yang disebutkan dan multifaktorial. Jadi yang harus dipreventif atau pencegahannya adalah dengan deteksi dini. Jadi mulai dari individu sendiri, minimal mungkin adalah cek kesehatan rutin. Jika memiliki riwayat satu keluarga memiliki faktor risiko ataupun faktor serangan jantung, maka harus dideteksi sejak usia 20 tahun, usia sejak dini. Kemudian juga jika memiliki faktor risiko yang lain, diabetes mellitus, kemudian kolesterol yang tinggi dan hipertensi, maka sangat seyogianya adalah memeriksakan minimal 6 bulan atau setahun sekali untuk deteksi dini menghindari serangan jantung. Ya, jadi seringkali masyarakat itu kan tidak mengetahui ya, jadi tidak mengetahui dirinya sendiri. Jadi olahraga yang intensitas tinggi, moderat tinggi itu dengan usia yang bertambah itu juga merupakan suatu faktor risiko. Jadi istilahnya adalah kalau memang kita nggak tahu, kita harus tahu secara sedini mungkin adalah dengan pemeriksaan medical check up. Itu untuk mengetahui sejauh mana kapasitas fungsional. Karena semakin bertambahnya usia, kita harus tahu kapasitas fungsional kita itu di titik mana. Jangan sudah usia 60 tahun, wah kita nggak tahu diri kita, kemudian kita lakukan olahraga yang tidak sesuai, maka akan berakibat juga terjadinya serangan jantung. Jadi memang seminimal mungkin, sedini mungkin kita harus cek kapasitas fungsional dan cek faktor risiko untuk menghindari serangan jantung.